Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK juga menetapkan mantan staf sus Menteri Agama Isfa Abdal Aziz sebagai tersangka. KPK telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kepada Yakut. Pemeriksaan pertama dilakukan pada Agustus 2025 dalam tahap penyelidikan. Kemudian pada September 2025, Yakut kembali diperiksa dalam tahap penyidikan. Kasus ini bermula dari pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota. Kuota tersebut harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun, Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. KPK menduga adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenak atas kuota tambahan tersebut. KPK menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf sus Menteri Agama era Yakut Isfa Abdal Aziz. Dan berikut kita simak wawancara jurnalis iNews Ismalia Medasari dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kuota haji. Dan bagaimana untuk informasi selengkapnya, saya sudah terhubung dan saya sudah bersama juru bicara KPK, Mas Budi Prasetyo. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Isma. Ya, Mas, ini kan mantan Menteri Agama ya, Pak Yakut Khalil Qomas ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin bisa diberikan informasi selengkapnya, Mas? Baik, perkara ini berangkat dari adanya tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji. Ya, jadi kita ketahui di beberapa daerah di Indonesia bahkan ada yang mengantre sampai dengan 30 tahun gitu ya. Nah, melihat permasalahan itu kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 20.000. Nah, dari 20.000 ini maka kemudian yang seharusnya splittingnya dilakukan 92% untuk haji reguler, tapi kemudian splittingnya dilakukan 50%, 50%. Nah, pembagian 50% ini maka kemudian berdampak pada berkurangnya haji reguler yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Agama. Di sisi lain menambah haji khusus yang kemudian dikelola oleh para PIHK atau Biro Travel yang semula hanya mendapatkan plotting 8%, tapi kemudian karena adanya diskresi yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut, maka kuotanya bertambah secara signifikan menjadi 10.000 atau 50% dari paket kuota 20.000 tersebut. Nah, dari situ kemudian bahwa setelah dilakukan diskresi, dibagikan, didistribusikan kuota ini, maka kemudian di ujungnya para PIHK atau Biro Travel ini mengalirkan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Nah, itu yang kemudian menjadi konstruksi utuh dari perkara ini. Oke, berarti ini selain mantan Menteri Agama ada berapa tersangka lagi dan apakah mungkin akan segera diperiksa atau dilakukan penahanan, itu seperti apa, Mas? Ya. Dari serangkaian penyidikan yang dilakukan, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan baik kepada pihak-pihak di Kementerian Agama, pihak-pihak asosiasi, kemudian pihak-pihak dari Biro Travel, yang kemudian KPK menemukan adanya perbuatan melawan hukum kepada pihak-pihak yang kemudian pada tanggal 8 Januari kemarin ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara YCQ selaku mantan Menteri Agama pada saat tempus perkara dan juga Saudara IAA yang merupakan staf khusus dari Menteri Agama pada saat itu. Kalau staf khususnya itu berperan sebagai apa, Mas? Ya, tentu begini, dari konstruksi utuh perkaranya, dari penambahan kuota haji tersebut, di sini dilakukan diskresi. Nah, diskresi ini seperti apa? Proses dan tahapannya, termasuk apakah ini inisiatornya top down, murni dari Kementerian Agama, atau bottom up
Jadi ada inisiatif dari para PIHK ataupun asosiasi, atau keduanya top down dan bottom up, gitu kan, yang kemudian bersepakat untuk melakukan diskresi, splitting menjadi 50%, 50%. Nah, peran-peran itulah yang kemudian didalami sama penyidik, termasuk juga peran terkait dengan pendistribusian kuota, kemudian dari PIHK dan Biro Travel ini mengalirkan kepada oknum-oknum di Kementerian Agama ini seperti apa. Nah, itu yang kemudian dari konstruksi utuh perkara itu, kemudian KPK menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mas, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah nantinya kedua tersangka ini akan dilakukan penahanan? Ya, tentunya. Jadi ini kan penyidikan masih berprogres, nanti kita panggil lagi untuk dilakukan pemeriksaan dalam status sebagai tersangka. Terakhir Mas, mungkin bisa disampaikan berapa kerugian negara akibat kasus ini? Ya, perkara ini adalah sangkaan pasalnya pasal 2, pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara yang saat ini sedang dilakukan finalisasi hitungnya oleh kawan-kawan di BPK. Sehingga nanti dalam proses penyidikan ini kita tunggu hasil kalkulasi akhir dari BPK, nilainya berapa. Nah, yang terpenting Mbak Risma, bahwa kerugian keuangan negara ini jangan selesai di angka saja, tapi bagaimana kita bisa secara optimal memulihkan keuangan negara itu. Ya, oleh karena itu, dalam serangkaian penyidikan yang dilakukan, penyidik selain melakukan pemeriksaan juga melakukan penyitaan, yaitu sejumlah aset yang diduga terkait ataupun bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Ya, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, memberikan keterangan yang dibutuhkan, dan juga mengembalikan terkait dengan aset-aset yang diduga terkait, baik dalam bentuk uang ataupun aset lainnya. Oleh karena itu, yang kedua, kami mengimbau kepada pihak-pihak yang masih ragu, masih maju mundur untuk mengembalikan aset-aset yang diduga terkait dengan perkara ini, silakan segera disampaikan kepada KPK supaya nanti penyidikannya juga bisa berprogres secara efektif. Oke, baik, Mas Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, Mas. Ya, kita baru saja mendengarkan penjelasan dari juru bicara KPK, dan saat ini kami masih terus mengawal kepada pemirsa bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Dari Jakarta, Ismalia Ahmad Putra Pamungkas, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Cuaca buruk dilaporkan melanda wilayah Istanbul dan sekitarnya. Angin kencang menyebabkan gangguan pada jalur transportasi. Cuaca buruk dilaporkan melanda Istanbul dan beberapa wilayah lainnya di Turki. Fenomena angin lodos yang bertiup kencang memicu badai dahsyat dan menyebabkan gangguan pada jalur transportasi udara maupun laut. Sebuah pesawat yang sedang dalam fase final approach untuk mendarat di Bandara Internasional Sabiha Gökçen terpaksa melakukan prosedur pembatalan pendaratan. Kencangnya hembusan angin dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan penerbangan, sehingga pilot memutuskan untuk kembali naik dan berputar demi menunggu celah cuaca yang lebih aman. Sementara itu di kawasan Tuzla, terjangan angin kencang menciptakan gelombang tinggi yang mengguncang deretan perahu di sepanjang pesisir. Kondisi ini memaksa para pemilik kapal untuk memperketat pengamanan guna menghindari kerusakan akibat benturan hebat yang dipicu oleh badai. Tak hanya itu, angin kencang juga mengakibatkan sebuah truk yang sedang melintas di jalan tol terbalik. Insiden itu terjadi di Provinsi Kocaeli, Turki, dan mengganggu sejumlah pengendara lainnya. Bentrokan pecah di Minneapolis, Amerika Serikat saat ratusan demonstran berhadapan dengan agen imigrasi dan bea cukai atau ICE, Kamis waktu setempat. Aksi ini dipicu penembakan fatal terhadap seorang wanita yang diduga dilakukan petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat.
Kericuhan terjadi ketika ratusan demonstran mendatangi kompleks gedung federal Bishop Henry Whipple di Minneapolis, Amerika Serikat pada Kamis malam waktu setempat. Kerumunan massa berkumpul melayangkan protes dengan teriakan slogan menentang imigrasi dan bea cukai ICE Amerika Serikat. Para petugas kepolisian dan ICE pun nampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan aksi. Situasi memanas saat aparat mengejar sejumlah perusuh dan melakukan penangkapan. Meski demikian, unjuk rasa terus berlangsung hingga malam hari. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut sekitar 600 orang terlibat dalam aksi itu dengan 11 demonstran ditahan. Sebelumnya aksi ini dipicu penembakan fatal terhadap wanita bernama Renee Nicole Good yang berusia 37 tahun pada hari Rabu yang dilakukan oleh agen imigrasi dan bea cukai ICE Amerika Serikat. Peristiwa itu pun memicu gelombang protes besar-besaran dan bentrokan antara demonstran dan aparat penegak hukum di tengah kebijakan deportasi massal yang digalakan pemerintahan Presiden Donald Trump. Ketegangan terjadi di New Delhi, India saat aparat menggelar operasi pembongkaran bangunan di sekitar sebuah masjid berusia lebih dari seabad waktu setempat. Aksi tersebut menuai protes warga setempat yang menimbulkan bentrokan massa dengan aparat. Unjuk rasa atas pembongkaran bangunan di sekitar Masjid Faiz-e-Elahi, kawasan Turkman Gate Ramlila Maidan yang dikenal sebagai permukiman muslim padat dan bersejarah di jantung ibu kota India berakhir ricuh. Operasi pembongkaran sebelumnya menyasar bangunan yang dinilai berdiri secara ilegal di lahan yang berdekatan dengan masjid dan area pemakaman. Situasi memanas ketika sekelompok warga diduga mencoba menghalangi jalannya pembongkaran. Polisi mengklaim sekitar 25 hingga 30 orang melempari petugas dengan batu yang menyebabkan 5 aparat kepolisian terluka. Untuk mengendalikan keadaan, polisi melepaskan gas air mata. Sedikitnya 5 orang dilaporkan ditahan, sementara beberapa lainnya masih menjalani pemeriksaan. Aparat juga mendaftarkan laporan polisi terhadap pelaku yang belum teridentifikasi dengan dugaan perusuhan, penyerangan aparat, dan menghalangi tugas resmi. Sebelumnya, pembongkaran dilakukan dengan mengerahkan 20 unit bulldozer pada malam hari dengan pengamanan ketat. Otoritas setempat menyampaikan operasi pembongkaran bangunan dilaksanakan atas perintah Pengadilan Tinggi Delhi dan telah melalui koordinasi dengan perwakilan warga serta pengurus masjid. Pemerintah menegaskan bangunan masjid yang berusia lebih dari seabad tersebut tidak mengalami kerusakan. Yang dibongkar hanyalah bangunan komersial ilegal seperti gedung pertemuan, pusat diagnostik, dan klinik. Rusia mengklaim pasukannya telah menguasai wilayah permukiman Podoli di Ukraina. Para tentara Rusia ini mengibarkan benderanya usai melakukan serangan. Proyektil menghantam sebuah bangunan diikuti oleh ledakan. Bendera Rusia pun dikibarkan ketika Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa pasukannya telah menguasai pemukiman Podoli dan Bratskoye di wilayah Kharkov dan Dnepropetrovsk di Ukraina. Para tentara mengibarkan bendera nasional mereka dari gedung-gedung di daerah yang direbut. Pasukan Rusia membersihkan wilayah tersebut dengan menguasai sepenuhnya area seluas 9 km persegi dari zona pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia membersihkan wilayah tersebut dan menguasai sepenuhnya area seluas 9 km persegi dari zona pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Hingga kini pun pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Meski demikian, sejak serangannya dilancarkan pada Februari 2022 lalu, Kiev menilai tindakan Rusia sebagai invasi. Tentara Israel kembali melanggar gencatan senjata. 2 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan udara ke permukiman warga di kawasan Al-Tufah, kota Gaza. Tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke permukiman warga di kawasan Al-Tufah, kota Gaza pada hari Rabu.
Akibat serangan ini, sedikitnya 2 orang tewas, sementara sejumlah lainnya luka parah. Tentara Israel mengklaim serangan menargetkan seorang pimpinan Hamas yang merencanakan serangan terhadap pasukan mereka. Serangan ini menambah daftar pelanggaran Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Rangkaian pelanggaran serangan oleh tentara Israel menewaskan sedikitnya 424 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.000 lainnya. Baku tembak kembali terjadi di Gaza usai gencatan senjata disepakati. 1 orang terluka akibat insiden ini. Baku tembak hebat meletus di lingkungan Zaitun, Gaza pada hari Kamis waktu setempat. 1 orang terluka cukup serius langsung dibawa keluar dari lokasi kejadian dengan gerobak yang ditarik keledai. Warga Palestina lainnya berlindung di balik penghalang beton atau kendaraan. Sebagian wilayah Zaitun di Gaza terletak di bagian garis kuning di daerah yang dikuasai Israel, tempat pasukan IDF mundur berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan tersebut. Total 424 warga Palestina telah tewas dan sekitar 1.200 lainnya terluka sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025 lalu. Usai gencatan senjata, penderitaan warga Gaza belum juga berakhir. Mereka harus hidup dengan krisis sanitasi akibat pembangunan yang terhambat. Hampir 3 bulan setelah kesepakatan gencatan senjata, penduduk Gaza menghadapi tanah tandus. Rumah-rumah hancur menjadi puing-puing, dan mereka harus berjuang untuk membuang limbah dan sanitasi yang diperparah oleh musim dingin yang keras. Sejumlah keluarga terpaksa tinggal di tempat pembuangan sampah dan harus melalui kondisi hidup yang mengerikan. Tak jarang anak-anak harus hidup berdampingan dengan tikus dan kecoa yang membuat mereka dalam resiko kesehatan. Dengan tempat tinggal seadanya, mereka juga harus bertahan hidup dengan air sampah dan air hujan yang bercampur. Dengan gencatan senjata bulan Oktober, wilayah tersebut menyaksikan fase pertama dari rencana perdamaian sementara, pertukaran sandera dan tahanan, serta masuknya bantuan dasar. Namun fase kedua yang mencakup pembangunan kembali masih terhenti dalam ketidakpastian politik. Ribuan warga memadati jalan-jalan di Caracas mengecam intervensi Amerika Serikat dan menyerukan pembebasan Presiden Nicolas Maduro yang ditangkap. Ribuan perempuan turun ke jalan di Caracas, melakukan aksi unjuk rasa memberikan dukungan kepada pemerintah nasional dan menyerukan pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya yang ditangkap pemerintah Amerika Serikat. Para demonstran perempuan memegang spanduk yang mendukung presiden dan ibu negara sambil meneriakkan slogan-slogan yang menentang campur tangan asing. Estamos todas las mujeres pidiendo la liberación tanto de Cilia Flores como de Nicolás Maduro, que son nuestro presidente y nuestra primera dama, nuestra primera combatiente, nuestra líder total como femenina, es nuestra guía desde el momento en que liberó a Chávez en el 94. Desde entonces la acompañamos a Maduro y sabemos que ellos van a volver pronto. Maduro dan Flores dipindahkan ke Amerika Serikat dan ditahan di pusat penahanan metropolitan di New York. Operasi tersebut menuai kecaman internasional yang luas, termasuk dari beberapa negara Amerika Latin, serta dari anggota BRICS. Perayaan kemenangan timnas Aljazair di Piala Afrika berujung kerusuhan di Paris, Prancis. Bentrokan pecah saat puluhan polisi membubarkan pendukung Aljazair dengan tembakan gas air mata. Polisi anti huru-hara Prancis bentrok dengan penggemar sepak bola Aljazair di distrik Barbès, Paris, Prancis. Bentrokan terjadi usai perayaan kemenangan Aljazair atas Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar Piala Afrika berujung rusuh.